Shalom, senang dalam program eksegesis kita akan coba untuk belajar pelan-pelan mengeksegesa ayat-ayat Alkitab sehingga ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu bisa kita tarik keluar ya, makna aslinya. Dan ini adalah program episode yang pertama. Dan saya mengajak kita untuk siapkan hati, kita akan coba belajar ayat Alkitab yang akan kita eksegesa dalam episode yang pertama ini. Haleluya. Saya beri tema pada episode pertama ini, benarkah nama setan itu adalah Lucifer? Kita baca teksnya, Bapak Ibu. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 12. Perhatikan yang saya kasih warna kuning, hai bintang timur putra fajar. Itu teks dalam terjemahan baru 2. Bandingkan dengan terjemahan King James Version. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? Itu versi dari King James Version. O Lucifer, son of the morning. Yang saya kasih warna kuning itu adalah terjemahan LAI dan juga terjemahan King James Version. Dan terjemahan ini diterjemahkan dari kata Ibrani dalam teks yang berbahasa Ibrani dalam Yesaya 14:12, yakni Helel ben Shahar. Ya. Dan kalau kita perhatikan terjemahan Inggris lain, Helel ben Shahar ini diterjemahkan oleh NIV menjadi Morning Star, Son of the Dawn. Kemudian kalau kita lihat Amplified Bible, O Star of the Morning, Light Bringer, Son of the Dawn. Sedangkan kalau kita perhatikan English Standard Bible, diterjemahkan menjadi O Day Star, Son of Dawn. Yang saya mau katakan Bapak Ibu bahwa dalam beberapa terjemahan Inggris yang menerjemahkan Helel itu menjadi Lucifer, hanya kita temukan di King James Version. Artinya memang kata Lucifer itu dipopulerkan oleh King James Version. Dan kata Lucifer itu pun sebenarnya kata terjemahan. Ya. Dari apa? Dari kata Ibrani Helel. Jadi kalau kita lihat teks aslinya, itu kata Ibrani yang dipakai adalah Helel. Nah, kalau kita belajar sejarah, kata Helel itu dalam Yesaya 14:12 diterjemahkan ke dalam Alkitab Latin Vulgata menjadi kata Lucifer. Yang kemudian oleh versi King James Version itu ditransliterasikan. Tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi ditransliterasikan. Jadi kata Latin Lucifer itu kemudian diadopsi menjadi kata Inggris dalam versi King James Version. Sehingga akhirnya oleh Alkitab King James Version, Lucifer itu ya tetap Lucifer, sesuai dengan terjemahan Alkitab Vulgata yang berbahasa Latin. Dan dari sini Bapak Ibu mestinya paham bahwa Lucifer itu adalah kata terjemahan. Aslinya kata Ibrani yang digunakan adalah Helel. Atau terjemahan LAI bintang timur. Kemudian beberapa terjemahan Inggris ada Morning Star tadi. Day Star, Star of the Morning. Tidak ada yang menerjemahkan menjadi kata Lucifer. Jadi kata Lucifer itu hanya ada di dalam terjemahan Inggris King James Version. Dan karena versi King James Version Alkitab kita ini begitu populer, sehingga akhirnya orang yang berbahasa Inggris lebih kenal kata Lucifer itu. Padahal itu hanya terjemahan dari kata Helel ke dalam bahasa Latin, yakni Lucifer, atau yang kita temukan dalam Alkitab Vulgata Latin. Kata Ibrani Helel bisa diterjemahkan Lucifer dan juga bisa diterjemahkan bintang timur. Karena Lucifer dan bintang timur itu adalah kata terjemahan dari kata Helel. Helel diterjemahkan King James menjadi Lucifer, sedangkan Helel di Yesaya 14:12 diterjemahkan oleh LAI menjadi bintang timur. Jadi Lucifer itu ya bintang timur. Lucifer atau bintang timur itu diterjemahkan dari kata Ibrani Helel. Ada fakta Alkitab bahwa Yesus adalah bintang timur. Kalau kita baca Matius 2 ayat 2. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia.
bintangnya di timur, bintang timur. Ya. Itu tapi dalam Matius 2 ditujukan kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu baca juga Wahyu 22 ayat 16, kalimatnya lebih jelas lagi. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, akulah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Perhatikan, Wahyu 22 ayat 16, terjemahan LAI menerjemahkannya menjadi bintang timur yang gilang gemilang. Siapa yang bicara di Wahyu 22? Yesus. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita melihat tadi Yesaya 14:12, kata Ibrani aslinya Helel. Kemudian diterjemahkan ke dalam Alkitab Vulgata, bahasa Latin menjadi Lucifer. Dan kata Lucifer itu ditransliterasikan oleh terjemahan King James menjadi Lucifer juga. Tapi kata Helel di terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia diterjemahkan menjadi bintang timur. Dan bintang timur itu di Matius 2 dan Wahyu 22 bicara soal Yesus. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, sama-sama bintang timur. Tapi di Matius dan di Wahyu bicara soal Yesus. Tapi banyak orang memahami Yesaya 14:12 itu adalah nama Satan. Padahal yang disebut nama Satan yakni Lucifer itu dan juga bintang timur adalah kata terjemahan. Kata Ibrani Helel bisa diterjemahkan Lucifer atau bintang timur. Yesus itu dikatakan Matius dan juga Wahyu adalah bintang timur. Lalu apakah Yesus itu sama dengan Lucifer? Kalau Bapak Ibu memahami bahwa Lucifer di Yesaya 14 ayat 12 itu adalah Satan, dan Lucifer itu hanya kata terjemahan dari kata Ibrani Helel, dan di LAI, di terjemahan Indonesia, kata Helel itu diterjemahkan bintang timur, kemudian bintang timur itu di Matius dan di Wahyu adalah Yesus, maka Bapak Ibu juga mestinya harus mengatakan bahwa Lucifer itu adalah Yesus. Karena kata Lucifer dan kata bintang timur itu sama-sama kata terjemahan dari Helel dalam bahasa Ibrani. Nah itu makanya kata Lucifer dalam terjemahan King James tidak bisa kita katakan adalah Satan. Itu yang saya mau katakan Bapak Ibu. Jadi banyak orang Kristen di luar sana mengatakan nama setan Lucifer. Lucifer itu begitu kata yang menakutkan. Diambil dari Yesaya 14:12 terjemahan King James. Ini sesuatu yang tidak valid. Nama Satan bukan Lucifer. Nah, coba kita dalami lagi. Karena kita sedang mengeksegesa. Yesaya 14 ayat 1-3. Lalu ayat 12-17. Saya baca buat saudara. Maka pada hari Tuhan, engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi ini, yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan berguncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Yesaya 14 ayat 1-3, ayat 12-17, itu jelas bicara tentang Raja Babel. Yang disebut, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, hai Helel, hai Lucifer, putra fajar. Itu adalah Raja Babel. Kalau kita perhatikan yang saya kasih warna agak hijau. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas pertemuan, jauh di sebelah utara. Itu bicara mengenai Babel dalam posisi Yerusalem. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Dan kalau Bapak Ibu sudah baca Alkitab, ini memang pernah terjadi dalam diri Nebukadnezar, Raja Babel. Kita buka ayatnya. Nebukadnezar Raja Babel mengalami apa yang disebut dalam Yesaya 14 tadi. Alkitab mencatatnya. Kita baca Daniel 4 ayat 28-33. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan.
Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Apa yang dikatakan Yesaya 14 tadi, bahwa yang disebut Raja Babel, yang menganggap dirinya itu hebat, mau menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi, akhirnya dijatuhkan ke tempat yang paling dalam. Ini benar-benar pernah dialami oleh seorang Raja Babel yang namanya Nebukadnezar, yang begitu membanggakan bahwa kerajaannya itu terjadi, kerajaannya besar karena dirinya. Dan mendengar itu, Tuhan hancurkan dia, Tuhan jatuhkan dia. Dari seorang raja, akhirnya menjadi orang yang dibuang, yang tinggal di antara binatang-binatang. Yang rambutnya panjang seperti bulung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Dibuang dari tahtanya, dijatuhkan. Bukankah ini adalah suatu yang digambarkan oleh Yesaya 14 ayat 12 dan seterusnya tadi? Maka Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan sungguh, Yesaya 14 ayat 12 bukan bicara soal Satan. Teks ini bicara soal Raja Babel yakni Nebukadnezar. Yang kita sudah baca dalam Daniel pasal 4 tadi, itu tergenapi sungguh secara literal. Apa yang dikatakan Yesaya 14 itu tergenapi dalam Daniel pasal 4. Jadi membangun pemahaman bahwa nama Satan adalah Lucifer tidak tepat. Mengatakan Yesaya pasal 14 itu bicara tentang kejatuhan Satan pun juga tidak tepat. Marilah kita bereksposisi dengan benar. Belajar merenungkan firman Tuhan. Dalami Alkitabmu dan temukan kebenarannya. Saya berharap lewat program eksposisi ini, setiap kita benar-benar bisa membaca Alkitab dengan bijak. Sampai jumpa. God bless you.